R. Ya. R ini cewek cowok. R ini cowok. Oke. Yang lu lihat R ini pertama di tahun depan itu jadi ada banyak masalah dia dapat. ada banyak musibah. masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Nah, sebenarnya kalau orangnya ada di sini aku mau bilang sama si Mbak tersebut, Mbak A, kamu begini supaya bisa antisipasi. Jadi butuh waktu beberapa tahun. Nama Pak Ridwan Kamil insya Allah lebih akan baik kembali. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction santai aja ya soal ramalan Hartgumai. Ternyata kasus Ridwan Kamil ini Hartgumai itu sudah meramal. Dan di salah satu podcastnya Denny Sumargo ini yang baru ya, yang terbaru, dia masih memenjarakan Ridwan Kamil. Hampir saya menyebutkan Rudy ya. Siapa itu? Yaudah kita mulai videonya sekarang juga. Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati. Drama di Indonesia itu gak akan pernah habis ya. Jadi biar kalian tidak ketinggalan info, langsung aja subscribe. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Komentar Hartgumai tentang kesalahan Pak Ridwan Kamil ya. Oke, ini video yang terbaru dari Densu teman-teman ya. Di sosial mediaku Hartgumai itu nama Pak Ridwan Kamil itu banyak banget disebut oleh netizen. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang lagi viral. Tapi jujur aku dalam hatiku terdalam ya, aku ngerasa kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang beliau buat dan lakukan, kurasa aku pun sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Baik dalam asmara aku pernah melakukan kesalahan, baik dalam karir pekerjaanku aku pernah melakukan kesalahan. Semua pernah. Semua pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Ya. Tapi memang nggak bisa ditolerir kalau misalkan nggak bisa dibenarkan juga kalau nggak salah. bisa dibenarkan kalau salah. Betul. Tapi tolong kita berpikir lebih bijak gitu loh. Berarti masalah asmara nggak bener tuh ya? Kalau menurutku mancing. Ya kan udah aja. Aku jadi mancing. Soalnya ini Ridwan Kamil ini lagi terkena masalah itu asmara ya. Tapi double sih, keuangan juga kena juga KPK kan. Double loh harusnya asmara sama keuangan nih. Ya kan nggak tahu mana yang benar mana yang kagak kan. Maksudku gini, setiap manusia itu kan punya kesalahan-kesalahan lalu sengaja di blow up. Oke. Iya. Supaya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Ridwan Kamil sebagai pejabat, supaya Pak Ridwan Kamil nggak jadi gubernur DKI, supaya Pak Ridwan Kamil nggak masuk di kabinet merah putih. Gimana caranya kita sikut kata pesaingnya. Berarti ada penglihatan begitu loh. Ada penglihatan begitu. Oke. Tapi kan sebuah kesalahan itu nggak bisa dibenarkan. Betul nggak bisa dibenarkan. Tapi tolonglah kita pikir lebih bijak. Kita kan kalau kita di dunia pekerjaan politik kan kita lebih mikir kinerjanya seperti apa gitu loh. Ya. Masih bisa comeback nggak? Butuh waktu beberapa tahun. Nama Pak Ridwan Kamil insya Allah lebih akan baik kembali, akan bagus kembali. Amin. Kalau yang dua nama lagi? Kalau menurutku I nggak selamat. I? Astagfirullahaladzim. Bisa jatuh, bisa terpuruk, bisa kalah, bisa salah, bisa tambah hancur gitu maksudnya jadinya. Kasian dong. Masih bisa ketolong nggak? Kalau masih bisa ketolong nggak sih menurutku segala sesuatu bisa ketolong. Harusnya ya? Iya. Harusnya ya? Jadi didoakan ya? Banyak-banyak doa. Iya. Kalau yang satu lagi? Ini sih kalau menurutku sulit untuk bisa bagus lagi. Oh, susah itu? Iya, susah. Tapi paling nggak masa depannya masih bisa ketolong nggak? Butuh waktu yang cukup lama. Lama dan mungkin orang sudah lupa. Betul. Kalau datang ke sini juga nggak nolong tuh? Kayaknya bisa.
Oke, juga bisa. Oh, lucu. Ih, lucu. Kenapa sih kalau datang ke sini bisa ya? Di sini tempat menyelesaikan masalah soalnya. Amin ya Allah, amin. Semoga ini menjadi berkah buat curhat Bang ya. Oke teman-teman, kita lihat nih komentar dari netizen setelah kita mendengarkan pernyataan dari Hart Gumai. Ini yang terbaru banget ya. Yang tidak dibenarkan duit rakyat buat foya-foya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Karena beliau orang pinter jadi gampang meledak masalahnya. Kalau comeback takut khilaf lagi. Malah lebih banyak lagi. Masalahnya berhubungan dengan uang rakyat. Cuma dipakai buat kesenangan sama Ani. Oke, kita lihat aja teman-teman ke video yang lama. Hart Gumai meramal Ridwan Kamil ya. Oke, video yang pertama di sini. R, yang mana nih? Ramalan Hart Gumai tentang perselingkuhan inisial R. Kukira Raffi, Rizky, ternyata RK. Wah, iya ya, nggak kepikiran kan? R. Ya. R ini cewek cowok. R ini cowok. Cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat. Ada banyak musibah. masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian Kedua ada video asusila dia. asusila ini terblow kita up. bicara apa nih? Kalau yang aku Video. lihat nggak bukan yang porno, Bang. Bukan. Nggak. Oh bukan. Tapi kenapa dibilang kenapa ini asusila dan kenapa ini nggak baik? Iya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh si Gitu. yang R. inisial R sudah menikah. Sudah menikah, Oke. sudah punya Sudah pasangan, sudah menikah. menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya aib. pasti dong. Kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang Wow. membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu. Oke. Betul. Lalu ada lagi, Tahan dulu. ya. Minta nasihat untuk yang R ini. Baiknya gimana? Kalau menurutku gini, aku melihat si R ini harus merubah kepribadiannya. Ya. Jadi orang jangan terlalu sombong. Jadi orang jangan terlalu arogan. Semakin kamu sombong, semakin kamu arogan, ya dalam hitungan 2 tahun hidupmu hancur. Jangan pencitraan. Pencitraan. Jangan berusaha untuk aku melihat banyak hal-hal kepalsuan. Oh jadi pencitraannya itu tidak sesuai ya? Iya, tidak sesuai. Jadi usahakan sesuai. Ya usahakan sesuai. Iya. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain Iya. yang berusaha untuk terlihat baik. Ini ciri-cirinya emang mirip RK ya. Dimana RK kan udah punya pasangan teman-teman ya. Dan dia selalu di mata publik itu selalu bagus pencitraannya gitu. Dari segi postingannya, terus bersama pasangannya. Si RK ini selalu menunjukkan kebucinannya gitu kan. Ternyata di balik kebucinannya menyimpan perselingkuhan. Tapi ini pantesan R-nya ini ngarahnya kuat banget ke RK ya. Nyangka nggak lo pada R itu Ridwan Kamil? Kita nggak ada bilang Ridwan Kamil ya di sini. Kita bilang RK ya. Siapa selebritis berinisial A yang dimaksud Hart Gumai? Setelah mendengar kabar Ridwan Kamil digugat cerai sayangnya, terus sekarang RK diduga ketahuan selingkuh dengan Aura Kasih dalam kurung artis. Setelah ramalan RK sekarang A nih. Oke, menarik. Juga aku juga mau kasih peringatan untuk sosok wanita selebritis inisial A. Inisial A. Dibilang multi talenta iya. Dia hobinya nyanyi kalau aku suka lihat sih. Nyanyi. Ngelukis. Wallahu alam bisawab ya. Insya Allah semoga aku berdoa semoga nggak terjadi ada hal-hal yang kurang baik yang akan dihadapi di depan. Oke. Iya. Nah, sebenarnya kalau orangnya ada di sini aku mau bilang sama si Mbak tersebut, Mbak A, kamu begini supaya bisa antisipasi. Jadi selebritis wanita sudah matang usianya, sudah punya anak juga, nanti dia menghadapi cobaan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga nggak terjadi.
Mungkin kalau lagi nonton juga untuk jadi antisipasi juga ya Maya. Betul. Oke, mungkin kalau antisipasi ini bisa dijalankan, dugaan aku ya, hapus postingan. Karena isu A ini muncul karena dari sebuah postingan yang miripnya itu nggak 1, 2, tapi banyak banget kemiripan ya. Postingan RK sama si A ini teman-teman, ya kan? Nah dari situlah muncullah berita-berita yang di luar ekspektasi saya. Sampai motor kuning pun dicocok lagi kan. Emang Aura Kasih sudah punya anak ya? Kalau nggak salah udah dari suami yang bule itu kak. Bukan cobaan tapi tabur tuai, pasti kebongkar juga karena ulahnya sendiri. Orang-orang mikirnya Ayu Ting Ting, berarti meleset ya kalian ya dari Raffi Ahmad Ayu Ting Ting. Lur, ternyata lur, kasus perselingkuhan lur antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih lur ternyata sudah diprediksi lur atau diramal oleh Hartgumai lur di suatu media lur di tahun 2025 lur. Lagi-lagi lur, ramalan dari Hartgumai lur terjadi kebetulan atau bagaimana lur? Menurut pendapat sampean gimana lur? Gimana teman-teman untuk ramalan Hartgumai, kalian percaya atau tidak ya? Balik lagi, kalau soal ramalan, kalau prinsip aku sih ya nggak bisa dipercaya, karena balik lagi semua itu yang berhak menentuin kejadian itu ya yang di atas ya teman-teman. Siapa nih guys? Yap, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil kan sekarang ini lagi hangat banget menjadi topik pembicaraan, mau di media cetak, media sosial, terus juga di televisi kan juga. Nah sekarang gue mau merangkum 3 kesalahan fatal yang sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil sehingga mengancam keberlangsungan karirnya. Disclaimer dulu, data-data ini gue dapetin dari sosial media dan beberapa gue cari juga di Google ya. Yang nomor 3 dulu ya, yang nomor 3 itu Pak Ridwan Kamil seringkali membuat program-program atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak relevan dengan permasalahan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Nah, biasa Pak Ridwan Kamil itu lebih mementingkan program-program yang estetika kota, yang padahal banyak banget permasalahan di masyarakat yang seperti banjir, kemiskinan, terus juga lapangan pekerjaan. Nah itu tidak difokuskan kepada itu, justru difokuskan untuk pembuatan tata kota, ruang publik seperti itu. Dan masyarakat menilai justru fokusnya itu bukan ke strukturalnya, tapi lebih ke kecantikan dari kota. Sebenarnya nggak salah, tetapi buat apa kita bikin kotanya cantik tapi masyarakatnya menderita, banyak yang tidak mendapatkan kelayakan hidup begitu loh, maksudnya mereka kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai. Yang kedua, masyarakat juga. Bentar, kita bahas dulu. Berarti Ridwan Kamil punya visi misi memperbaiki kota. Tapi kalau masih banjir, sia-sia dong ya. Mending aku malah ngikutin KDM ya teman-teman. Kalau KDM di mana dia memfokuskan permasalahan masyarakat dulu ya. Itu bagus tuh. Apakah estetik biar dia dapat pujian? Karena sesuai postingannya, karena kan Ridwan Kamil selalu memposting bagian dia yang estetik ya teman-teman. Menilai Pak Ridwan Kamil itu terlalu over branding dan personalisasi ini yang baru diri. kita... Maksudnya gimana nih? Maksudnya kayak gini. Masyarakat menilai ya, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu terasa seperti membuat konten gitu. Banyak yang suka tapi tidak tepat sasaran kayak gitu. Jadi pada kesel masyarakatnya. Terus juga yang kedua, ini nih guys, masyarakat menilai kalau Pak Ridwan Kamil itu sangat susah dikritik. Jadi kalau sudah ada mulai yang mengkritik, Pak Ridwan Kamil menganggap bahwa itu adalah penyerangan pribadi. Aduh, yang padahal sebagai negarawan harus terbuka dong terhadap saran dan kritik, apalagi itu datangnya dari masyarakat. Setuju nggak kalian? Paling pertama nih adalah isu kontroversi tentang kehidupan pribadinya Bapak Ridwan Kamil. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah ini nih yang menjadi permasalahan utama saat ini ya. Seperti isu Pak Ridwan Kamil dengan beberapa perempuan yang padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menikah dengan Bu Atalia, bahkan sudah memiliki anak. Sehingga Pak Ridwan Kamil tuh jadi kehilangan simpati dan respect. Bahkan para pendukungnya pun sekarang kayak nggak ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya sih kedengeran kasihan, tapi ya kalau dilihat-lihat ya salahnya Pak Ridwan Kamil juga sih. Kita pokoknya ikut mendoakan ya buat Pak Ridwan Kamil, semoga urusannya cepat selesai dan tidak ada permasalahan-permasalahan lagi yang bisa memicu kehancuran karirnya Pak Ridwan Kamil. Terus buat teman-teman, kalau seandainya kalian juga mengetahui atau ada info tentang another kesalahannya Pak Ridwan, boleh tulis di kolom komentar ya biar kita bahas bareng-bareng.
Gimana? Apakah Ridwan Kamil ada kesalahan atau tidak? Dia lebih mementingkan estetik, termasuk mengestetikkan Ternyata Ridwan Kamil tuh pernah berdoa seperti ini nih guys. Tuhanku, aku tidak meminta untuk diringankan beban hidupku, tapi aku meminta agar engkau kuatkan bahu dan punggungku. Ya ini kita nggak tahu ya, ini kan apa ya, penilaian aja ya. Dan sekarang itu doa-doanya dia itu dijabah semua itu akibat doa terlalu kreatif menyusun kalimat. Jangankan berdoa, kita saja berucap ya tanpa kita sadari itu juga sudah merupakan doa. Apalagi ini benar-benar tuh berdoa menyebut nama Tuhan gitu. Benar-benar ini kan permasalahan Ridwan Kamil itu sangat kompleks ya. Maaf ya, sebelumnya saya minta maaf. Ridwan Kamil pernah kehilangan putra tercintanya. Terus setelah itu dalam hal karir politiknya dia tuh kalah juga di Pilgub. Sudah begitu diterpa juga permasalahan dengan Lisa Mariana. Dan sekali lagi saya juga minta maaf, putri tercintanya juga minta izin lepas hijab. Ditambah lagi sekarang juga lagi rame-rame gitu kan dengan salah satu selebritis Aura Kasih ya. Dan terakhir digugat cerai sama istrinya. Ya saya tidak ini ya menghakimi atau bagaimana doa dia, tapi kan ya intinya tuh apapun ucapan kita, bahkan tanpa kita sadari, jangankan kita mengucapkan, kita membatin saja itu sudah merupakan doa, apalagi sampai menyebut nama Tuhan seperti ini. Ya sebelumnya saya minta maaf kalau penilaian saya, pengirian saya ini benar-benar salah gitu ya. Tapi saya melihat terlalu kreatif dia berdoa akhirnya dijabah seperti ini nih. Aduh. Ridwan. Kalian paham gak sih sama kalimat ini? Aku tidak meminta untuk diringankan beban hidupku. Nah sekarang dia lagi dikenakan nih, bebannya banyak banget teman-teman ya. Dari Ani dan simpanan kan, itu banyak banget. Terus dari media, dia kan gak meminta itu diringankan ya, tapi dia mintanya, aku meminta agar engkau kuatkan bahu dan punggungku. Ya udah, dikuatin lah bahu sama punggungnya, jadi masih bisa jalan tuh kan. Kalau punggungnya nggak kuat ya nggak bisa berdiri dia guys. Ya itu doanya kreatif sekali ya. Rating kecantikan selingkuhan Bapak Ridwan Kamil. Langsung saja di rating nggak expect. Yang pertama ada Lisa Mariana ya guys ya. Dia orang pertama juga yang diberitakan berselingkuh dengan Ridwan Kamil. Dan dia juga orang yang membuka aib-aib mengenai perselingkuhan Ridwan Kamil ya guys ya. Sebenarnya dia juga postur wajahnya oplas banget ya. Tapi dia juga sebenarnya bodinya lumayan bagus juga kalau dia nggak segemuk sekarang. Untuk ratingnya dia di 3/10. Yang kedua ada Ayu Aulia ya guys ya. Dia masih diisukan jadi simpenannya Ridwan Kamil, tapi belum tahu ya bener atau enggaknya. Dan dia juga sebenarnya secara fisik mirip dengan Lisa Mariana gitu ya. Mukanya terus dari postur badannya gitu kan. Tapi jujur lebih hot dikit sih ya. Izin. Untuk ratingnya 5/10 deh. Selanjutnya ada Safa Marwah ya guys ya. Dia baru-baru banget muncul di publik dan dikagetkan dengan statement dia bahwa dia telah menikah siri dengan Bapak Ridwan Kamil. Dan memang secara body dia terawat banget ya guys ya. Bumper depan belakangnya juga memang bagus banget ya guys ya. Dan untuk rating kakak Safa Marwah ini di 7/10. Dan yang terakhir ya guys ya, ada Aura Kasih, sekaligus jadi top 1-nya selingkuhan dari Bapak Ridwan Kamil. Karena Aura Kasih ini tuh definisi dari bager ya guys ya. Kata orang Sunda mah bager, badag seger gitu kan. Karena memang auranya juga memang aura-auraan banget gitu ya Aura Kasih itu. Dan kayaknya jadi wanita idaman bagi hampir semua pria ya guys ya. Dan untuk ratingnya Kak Aura Kasih aku kasih di 8/10. Sebelum itu ada pantun mengenai Aura Kasih. Aura Kasih makan rendang, terima kasih sudah goyang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian Aura Kasih. Cukup sekian terima kasih. Tapi kenapa seleranya Pak Ridwan Kamil mirip-mirip ya? Ini hanya dugaan ya, ini cuma rating loh ya. Tapi kalau udah ada bukti-bukti, foto, video atau apa kayak gitu ya, yang mengarah ke sana, masyarakat cuma menunggu waktu aja sih. Menunggu waktu. Ya, segala sesuatu itu akan dijawab dengan waktu. Ya, itu kayaknya seperti saling berkesinambungan ya, saling menyambung. Ada benang merahnya gitu.
Menurut aku sih kalau hal kayak gitu nggak perlu jangan gampang dijudge juga ya. Kayak contohnya Ridwan Kamil kan pernah kena masalah sama Lisa kan, dan ujung-ujungnya itu semua ya udah berlalu aja gitu kan. Tapi dilihat dari bukti yang ada, jadinya mungkin harus dilihatnya lebih ekstra, dilihatnya kayak dari bukti-buktinya kan kalau disebar di Twitter banyak itu bukti-bukti mereka berdua dengan kesana. Tapi kan bisa jadi juga itu karena ada urusan atau apa gitu, jadinya nggak bisa gampang dijudge. Oh, positif sekali kakak ini ya. Positif sekali. Nah, ini netizen yang sangat baik ya. Ini dia. Aura kasih makan rendang, terima kasih. Saya undur diri dulu, nggak nyambung ya. Ya udahlah, guys, video sampai sini aja dulu. Kalau ada salah kata ataupun salah ekspresi aku dan salah pengucapan, aku minta maaf juga teman-teman, dan ada kesalahan informasi mohon dikoreksi dan dicari lagi untuk kebenarannya. Jadikan aku kontenan hiburan semata. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol apa? Subscribe. See you. Goodbye. Bye bye guys. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.